Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang prosedur dan fungsi dalam bahasa Pascal. Oke, latar belakangnya adalah pemrograman modular membagi-bagi pekerjaan atau katakanlah tugas atau subproses dalam modul berupa prosedur atau fungsi. Pemrograman modular, pekerjaan atau tugas yang sama yang terletak di beberapa tempat pekerjaan akan dikoding di setiap pekerjaan itu dibutuhkan. Dalam pemrograman modular, jika ada subpekerjaan yang dilakukan di beberapa tempat, maka subpekerjaan tadi dipisahkan, dijadikan modul. Itu bisa berupa prosedur atau fungsi. Nah, nanti tempat yang membutuhkan pengerjaan tugas tadi tinggal memanggil modul tersebut. Gitu. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sini ada tugas 1, ya. Ini tugas A, titik 1, kemudian titik 2 juga ada tugas A, titik 3 tugas A, atau pekerjaan ya, pekerjaan A di titik 1, 2, dan 3. Nah ini gambar ini memperlihatkan program yang non-modular. Jadi tugas A ini akan di-coding di setiap titik ini, gitu. Ya. Misalnya menghitung satu persamaan kuadrat gitu ya, dari titik 1, 2, 3 ini. Di setiap titik ditulis coding yang sama. Nah yang gambar B ini, ya, titik 1 itu panggil aja modul A. Titik 2 juga sama panggil modul A. Titik 3 panggil modul A. Modul A yang bisa disimpan di sini atau di mana misalnya seperti itu. Ya, jadi hanya satu coding, ya, yang titik ini hanya sekedar untuk memanggil saja. Oke. Kemudian apa itu prosedur dan fungsi? Prosedur dan fungsi merupakan wujud pemrograman modular. Dan prosedur dan fungsi menangani sub atau bagian masalah, tugas, subproses. Ya. Modul ini digunakan jika ada bagian program yang akan dikerjakan beberapa kali atau berulang dari banyak tempat. Gitu. Nah, program menjadi lebih ringkas karena hanya ada satu bagian coding dan mudah ditangani. Gitu. Sehingga program lebih mudah dipahami. Oke, prosedur yang merupakan bagian subprogram dikenal juga sebagai subroutine. Nah, diacu dengan namanya, maksudnya diacu itu adalah dipanggil, di refer, di calling ya, diikuti parameter yang tidak ada. Jadi misalnya parameter itu misalnya untuk sebagai input lah, misalnya variabel A, variabel B. Begitu. Parameter berada di dalam tanda kurung, dipisahkan dengan koma jika banyak. Nah, mengasuh prosedur berarti mengakses atau memanggil. Jika prosedur dipanggil, ya, kendali berpindah ke prosedur, dan jika sudah selesai, kendali kembali ke memanggil. Artinya apa? Si komputer itu mengerjakan program induk kalau ada prosedur yang dipanggil. Dia mengeksekusi prosedur. Setelah prosedur selesai dieksekusi, kembali lagi ke program induknya, pemanggilnya, begitu. Nah, prosedur bisa bersarang atau nested. Ya, artinya si prosedur itu di dalamnya ada memanggil prosedur lagi. Gitu. Oke, sekarang kita lihat cakupan nama, yaitu scope. Jadi maksudnya nama di sini terutama variabel ya, nama variabel. Nah, kita lihat di sini ada program, kemudian di sini ada prosedur 1, di sini ada prosedur 2. Nah, di dalam program ada variabel, katakanlah variabel yang global gitu ya, bisa A, B, C gitu. Ini dikatakan global karena apa? Karena si variabel global ini dikenal di semua program. Ya, begitu juga di dalam prosedur 1 ataupun prosedur 2. Ini variabel global ini dikenal di semua ini, ya. Kemudian dalam prosedur 1 ada variabel lokal 1 lah, katakanlah ya. Dalam prosedur 2 ada variabel lokal 2 gitu. Nah, catatannya di sini bahwa variabel atau konstanta lokal 1 dikenal di prosedur 1 saja. Variabel konstanta lokal 2 dikenal di prosedur 2 saja. Lalu gimana? Misalnya jika kebetulan ada nama yang sama, ya di sini ada variabel x, di sini pun ada variabel x misalnya. Nah, jika ada nama variabel lokal yang sama dengan global, yang lokal yang dikenal, maksudnya kalau dieksekusi di sini ya, gitu. Kalau eksekusi program sudah pasti hanya variabel global saja yang dikenal. Yang lokal itu hanya berlaku di sini saja, lokal saja. Oke, tentang variabel global ya, sedapat mungkin dihindari karena perubahan pada nilai variabel global itu ya seharusnya diketahui oleh semua pengguna agar tidak menimbulkan keluhan. Tapi ini kan sulit dilakukan ya.
Kita tidak tahu fungsi mana saja, prosedur mana saja yang menggunakan variabel tadi. Nah, jika kita mengambil nilai variabel global, kita tidak tahu, mungkin nilainya sudah tidak valid. Kita tidak tahu begitu ya. Kita ekspektasinya nilainya masih begini, ternyata sudah tidak begitu lagi. Gitu. Nah, komunikasi data atau informasi yang besar sudah diwujudkan dengan variabel global. Oke. Nah, ada parameter dalam prosedur dan fungsi. Ya. Ini digunakan untuk komunikasi data antar prosedur atau program. Nah, ini adalah merupakan solusi terhadap masalah variabel global. Jadi gimana untuk mengurangi variabel global, gunakan saja parameter. Gitu. Nah, parameter ada dua, ada aktual, ada formal. Yang dimaksud dengan parameter aktual itu adalah parameter milik pemanggil. Ya. Sedangkan parameter formal adalah parameter milik prosedur. Nah, tentunya jumlah parameter aktual dalam pemanggilan harus sama dengan jumlah parameter yang formal. Begitu juga tipe parameter aktual sama dengan tipe parameter yang formal. Nah, kita lihat contohnya seperti sebelah kanan ini. Ini ada program X, punya variabel A, B, C, D yang real, katakanlah ini disebut sebagai variabel aktual. Kemudian di sini ada prosedur P namanya, punya parameter X, Y ya real. Nah, di sini ada bodinya prosedur P, kemudian di sini ada pemanggilan prosedur P. Ya, begitu ada P misalnya A, B ya. Ini berarti tentunya adalah memanggil prosedur P dengan nilai yang ada di variabel A dan ada dengan nilai yang ada di variabel B. Nah, begitu dipanggil ke sini, maka di sini si X ini akan bernilai sama dengan A, kemudian Y akan bernilai sama dengan B. Di sini ada mengolah X dan Y. Nah, begitu juga ketika ada pemanggilan prosedur P dengan parameter C sama D. Gitu. Ya. Kita kopikan C-nya ke X, D-nya ke Y. Diolah, begitu. Oke, pengiriman parameter itu bisa ada dua cara ya. Pertama dengan nilai, ya, parameter disebut sebagai parameter nilai katakanlah atau pass by value. Nah, nilai parameter aktual diberikan ke formal, kemudian parameter aktual harus sudah bernilai ya, sebelum pemanggilan atau konstansa ungkapan tadi. Ya. Nilai parameter aktual tetap, ya, komunikasi dengan komunikasi data dengan nilai. Nah, ilustrasinya seperti tadi itu, ya. Artinya, misalnya contoh ada P12, maka di sini X akan bernilai 1 dan Y akan bernilai 2. Oke. Selanjutnya, kita lihat ilustrasi dari pengiriman ya, by value tadi ya. Ini misalkan ada prosedur yang dengan parameter XY gitu ya. Kita panggilnya dengan parameter AB, maka copy dari sini 10 dikopikan ke sini, misalnya 12 itu nilainya B dikopikan ke Y. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang pass by reference ya. Parameter apa? Ada variabelnya di sini ya. Maksudnya apa? Pass by reference. Jadi untuk nilai parameter aktual disubstitusikan ke formal. Nilai aktual mengikuti formal karena menggunakan variabel yang sama sebenarnya. Nah, ini dideklarasikan dengan var di dalam tanda kurung, komunikasi data dengan acuan. Contohnya begini, ini ada var X, di sini ada var Y ya, untuk prosedur P. Begitu ada PAB, ini nanti si var X ini akan menunjuk ke A saja. Begitu ada Y akan menunjuk ke B. Jadi isinya adalah mengacu ke variabel yang sama maksudnya. Jadi variabel yang AB juga. Begitu ketika ada VCD begini, maka si X akan menunjuk ke C dan Y akan menunjuk ke D gitu. Ya. Itu namanya pass by reference. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Ini kita manggil ya dengan A, B, A-nya misalnya bernilai 10, B-nya bernilai 12, ya ini ada X, Y, ya, var, di sini ada var, ya, CD-nya. Kalau tadi tidak ada var, kalau ini ada var. Nah, begitu kita panggil, maka di X ini hanya dikatakan saja, ya, nilainya ada di A, gitu. Yang Y itu nilainya ada di B, begitu. Ya. Oke, kemudian fungsi.
Ya, fungsi itu seperti prosedur kecuali ada pemanggilan, ada pengembalian ya, maaf, ada pengembalian satu nilai. Nah, deklarasinya seperti ini, function, nama fungsinya apa, parameternya apa aja, terus ini jenis nilai yang dikembalikan tadi, yang dikirim. Contohnya misalnya ada function fungsi ya, parameternya n, integer, dan nilainya nanti yang kemudian integer juga. Nah, dalam function fungsi itu ada var ff misalnya integer, begin apa gitu. Contoh fungsi, misalkan buatkan fungsi untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Nah, gimana? Seperti ini. Kita definisikan fungsi, katakanlah CML 2 bil ya di sini. Di sini ada parameternya a sama b, integer misalnya, kemudian kembalikannya adalah integer. Maka di dalam fungsi ini hanya dilakukan penjumlahan aja. Ya, CML 2 bil sama dengan titik 2 sama dengan a plus b. Ingat di sini nama fungsi sama dengan nama variabel yang dikembalikan. Jadi ini tidak perlu didefinisikan var. CML 2 bil nggak perlu. Gitu. Langsung aja CML 2 bil sama dengan titik 2 sama dengan a tambah b. Nah, contoh pemanggilan fungsinya seperti ini. CML 2 bil, masukkan parameter misalnya 2, 3. Maka ini akan menghasilkan apa? 2 tambah 3, 5. Ya, jadi nanti si CML 2 bil ini akan bernilai 5. Gitu. Contoh prosedur, misalkan buatkan prosedur untuk menukar isi dua buah bilangan. Begini isi apa prosedurnya? Kita buat prosedur tukar 2 bil, misalnya ini ada variabelnya a, b, ini ada variabel b. Nah, ingat di sini ada var ya, menunjukkan bahwa ini akan memulai dengan reference tadi. Nah, kita definisikan variabel c integer. Nah, dari sini C itu untuk menyimpan sementara ya. Kita simpan di A-nya disimpan di C dulu, kemudian A-nya dapat nilai B, B-nya baru dapat dari C. Nah, kalau kita misalkan menukar katakanlah read A, read B, ini kita kasih A-nya 2, B-nya 3, nanti nilai sebelum ditukarnya kan 2, 3. B-nya ya 2, ini 3. Setelah ditukar nanti akan 3 sama 2. Gitu. Perlu dicatat sini ada var ya, ada var pemanggilan dengan reference. Ya, terus variabel C di sini nih tidak digunakan ya. Tidak digunakan. Oke. Berikutnya adalah tugas ya, membuat fungsi deret tambah yang pernah ada di pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita langsung dalam program, kita coba buat dalam fungsi. Kemudian yang kedua adalah buat fungsi faktorial. Ya, faktorial itu yang perkaliannya ya. Misalnya faktorial n 1 kali 2 kali 3 terus sampai n. Menggunakan dalam Pascal.